Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohul Terpaksa dengan NPM 23313020. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika, pengertian logika dan proposisi ya, serta contoh-contohnya dan cara implementasinya ya, seperti itu. Jadi pada kali ini saya menjelaskan pada mata kuliah mata matematika diskrit. Oke, kita terlebih dahulu ke pengertiannya. Jadi introduction, pengertian logika terposisi. Pengertian logika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penalaran yang berhubungan dengan pembuktian validitas suatu argumen. Jadi kita membuktikan argumen bahwa argumen tersebut benar ya. Jadi logika menggunakan metode penalaran berdasarkan validitas suatu argumen dan memberikan suatu metode atau cara yang sistematis dalam berpikir atau reasoning seperti itu. Dan selanjutnya itu ada proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Jadi proposisi tersebut itu sama dengan logika, namun bedanya dia memiliki arti yang benar-benar ada ya, atau benar-benar yang penuh dalam artian penuh dan utuh seperti itu. Jadi proposisi logika terdiri atas 3 bagian utama ya. Jadi ada subjek, predikat, dan kopula. Jadi kopula di sini ya. Jadi yang belum tahu kopula di sini adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Seringkali proposisi memiliki pembilang ya atau quantifier yang mengacu kepada kuantitas subjek. Nah, jadi proposisi dapat dilambangkan dengan simbol berikut. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 6 pembagian proposisi. Yang pertama ada P. Jadi proposisi P ini digunakan untuk mewakili suatu pernyataan proposisi. Yang kedua itu ada not atau dilambangkan dengan ya seperti ini ya, seperti mirip akar gitu. Jadi digunakan untuk mewakili negasi suatu pernyataan proposisi. Yang ketiga ada N. Jadi digunakan untuk mewakili konjungsi ya atau konjungsi logika antara dua pernyataan proposisi ya. Jadi dia sebagai penghubung seperti itu ya, proposisi. Jadi yang keempat ada V ya atau or ya, seperti kita or digunakan untuk mewakili disjungsi ya, disjungsi logika antara dua pernyataan proposisi ya. Jadi saling berkaitan apabila N dan or ini ya. Jadi apabila N tidak bersambung, apabila or atau V ini dia memiliki pilihan seperti itu. Yang kelima ada implication ya. Jadi digunakan untuk mewakili implikasi ya, jadi antara dua pernyataan proposisi. Dan keenam ada equivalence. Nah, equivalence ini digunakan untuk mewakili kesetaraan ya, logika antara dua pernyataan proposisi. Jadi equivalence ini di antara banyak data kita cari dengan urutan data yang sama ya dari keseluruhan data tersebut. Oke. Contoh terapan proposisi dari proposisi tadi yaitu adalah yang satu P atau proposisi saya suka bermain bola. Itu P, saya suka bermain bola. Jadi seperti tadi proposisi itu maknanya utuh. Nah, jadi yang kedua itu ada negasi P. Dia ada negasi P atau not. Di sini kalimatnya saya tidak suka bermain bola karena ada negasi ya di situ. Yang ketiga ada P and Q. Nah, jadi di sini kalimatnya saya suka bermain bola dan saya suka bermain sepak bola. Ya, jadi maksudnya P yang pertama itu saya suka bermain bola, dan Q saya suka bermain bola dan saya suka bermain sepak bola. Jadi ada kesamaan di situ. Yang keempat ada P or Q. P or Q. Jadi saya suka bermain bola atau saya suka bermain sepak bola ya. Ya, jadi seperti yang ketiga beda yang ketiga. Jadi yang ketiga atau N itu menggabungkan, sedangkan yang keempat itu adalah pilihan ya. Jadi saya suka bermain bola
atau saya suka bermain sepak bola, seperti itu ya. Yang kelima ada duplication. P key ya, jadi di sini P key. Saya suka bermain bola, maka saya suka bermain sepak bola. Saya suka bermain bola, maka saya suka bermain sepak bola. Jadi implication ya, saling mengaitkan seperti itu. Jadi yang keenam ada equivalence atau seimbang ya, sama atau seimbang. Saya suka bermain bola jika hanya jika dan hanya jika saya suka bermain sepak bola. Saya suka bermain bola jika dan hanya jika saya suka bermain bola ya. Jadi P equivalence Q, PQ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konjungsi, disjungsi, ingkaran, dan kombinasinya. Jadi kombinasi, proposisi, disjungsi, dan ingkaran adalah atau konsep dalam logika matematika yang mempelajari tentang penelitian proposisi yang terdiri atas beberapa bagian. Berikut adalah penjelasan tentang kombinasi, proposisi, konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Nah, konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan notasi P dan Q, dibaca P dan Q ya. Jadi konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q itu benar. Contoh konjungsinya P. Nah, P itu misalkan 3 adalah bilangan prima, pernyataan bilangan yang benar ya. Jadi 3 misal 3 misal Q itu 3 adalah bilangan ganjil ya, bernilai benar. Jadi P dan 3 sama dengan 3 ya, adalah bilangan prima atau ganjil yang benar gitu. Yang selanjutnya disjungsi, pernyataan majemuk dengan kata hubung atau notasi P atau Q ya. Disjungsi hanya akan benar jika salah satu pernyataan P atau Q itu benar ya. Contoh disjungsinya P seperti ini. Besi menuai jika dipanaskan ya. Jadi besi menuai jika dipanaskan. Pernyataan benar ya. Jadi ya, yang Q, besi tidak menuai jika dipanaskan, tidak menuai jika dipanaskan. Pernyataan tersebut bernilai salah ya. Jadi yang P itu benar, yang Q itu salah ya. Jadi ya, disjungsi ya. Lanjutnya ada ingkaran. Ingkaran adalah pernyataan negasi atas pernyataan lain ya. Jadi notasi P dibaca dengan tidak P ya. Jadi lambang notasi itu dibacanya tidak. Nah, ingkaran hanya akan benar jika pernyataan awal P ya, itu salah. Nah, jadi dia bakal benar kalau misalkan awalan P-nya itu salah. Contoh ingkaran P, besi menuai jika dipanaskan. Nah, ini benar. Nah, sebaliknya notasi P, besi tidak menuai jika dipanaskan ya, maka pernyataan ini benar. Jadi maksudnya, jadi apabila P sendiri dia pernyataan yang benar, apabila ditambahkan dengan notasi di depan P, maka pernyataan tersebut salah. Jadi kombinasi proposisi adalah pernyataan yang terdiri atas beberapa bagian ya. Berikut adalah contoh kombinasi proposisi. P sama dengan 3 adalah bilangan prima yang bernilai benar. Q sama dengan 3 adalah bilangan ganjil ya, yang bernilai benar. P dan Q adalah 3 bilangan prima dan ganjil yang bernilai benar. P atau Q sama dengan 3 adalah bilangan prima atau ganjil yang bernilai benar. Nah, notasi P ya atau sama dengan 3 adalah bilangan prima dengan pernyataan yang salah. Nah, logika matematika kombinasi proposisi digunakan untuk menentukan kebenaran dan ketidakbenaran dari pernyataan proposisi. Contoh proposisi ya. Jika saya memiliki uang, maka saya dapat membeli buku ya. Jadi proposisi P Q gitu ya. Nah, yang bawahnya, jika saya tidak memiliki uang, maka saya tidak dapat membeli buku ya. Jadi proposisi seperti ini. Negasi P ke negasi Q seperti itu. Nah, contoh proposisi lagi ya, P PQ PQQ or negasi P ke negasi Q. Jika saya memiliki uang, maka saya dapat membeli buku. Tapi jika saya tidak memiliki uang, maka saya dapat membeli buku lain ya. Jadi pengertian negasi P ke negasi Q. Jika saya tidak memiliki uang, maka saya tidak dapat membeli buku, seperti itu ya. Nah, jadi ya contoh-contoh seperti ini ya, dapat
kita pikirkan sendiri, maksud sendiri, dan mungkin bisa diulang lagi nanti videonya pada peserta penonton. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, profesi digunakan untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu pernyataan ya. Jadi contohnya di atas tadi yang menunjukkan bagaimana proposisi digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pernyataan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apabila kita mengambil suatu keputusan ya atau suatu kebenaran, kita bisa mengambil dari contoh proposisi tersebut ya. Jadi kita bisa menilai apakah pernyataan tersebut benar atau salah seperti itu. Oke, mungkin cukup video penjelasan mengenai logika dan proposisi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf ya. Saya mengampuni kepada Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.